إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم ارحمنا بالقرآن أما بعد. Hari ini yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi, karya Imam Az-Zahabi. Sekarang dosa besar yang ke-17, sombong dan sejenisnya. Dosa besar yang ke-17 adalah sombong dan sejenisnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala Musa inni ultu bi rabbi wa rabbikum rabbi wa rabbakum rabbi wa rabbikum rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab." Dan Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan Rabb kalian dari setiap orang-orang yang sombong atau menyombongkan diri, yang tidak beriman kepada hari hisab. Surat Al-Mu'min ayat yang ke-27. Hari ini dirahmati oleh Allah, Nabi Musa berlindung kepada Allah dari orang-orang yang menyombongkan diri. Apalagi menyombongkan diri plus tidak beriman kepada hari pembalasan. Tentunya Nabi Musa berlindung kepada Allah dari orang yang sombong. Di sini adalah siapa di masanya Musa? Fir'aun, terus Qarun dan Haman. Sebelumnya sudah saya sampaikan, Musa, Qarun dan Haman itu satu generasi dengan Fir'aun semua. Fir'aun, Qarun dan Haman itu satu generasi dengan Nabi Musa. Satu masa, satu generasi, dan pernah hidup bareng lah gitu. Jadi Nabi Musa berlindung dari mereka ini semua. Pemimpin yang sombong Fir'aun, orang kaya yang sombong Qarun, menteri perdana menteri atau yang cerdas dan sombong Haman. Udah, mereka semua ini. Jadi Nabi Musa berlindung kepada mereka semua yang mereka tidak mau beriman kepada hari kiamat. Tentunya kalau kita sombong berarti ya niru orang-orang ini. Kalau jadi pemimpin ya kaya Fir'aun berarti. Nek jadi orang cerdas tapi sombong ya kok berarti kaya Haman. Kaya dan sombong seperti Qarun. Nah itu aja. Meskipun nanti kalau kita belajar sejarah pun Nabi Musa juga pernah melakukan kesalahan. Nabi Musa pernah melakukan kesalahan. Dia ketika ditanya siapa yang ada orang yang lebih pintar nggak dari dirimu? Jawabannya apa? Nggak ada. Ternyata apa? Ada siapa? Nabi Khidir. Jadi karena dia nabinya, Nabi Musa, dia merasa bahwa dia adalah utusan Allah, Rasulullah. Bahkan dia termasuk ulul azmi, dia pintar. Ketika ditanya siapa yang emang ada orang yang lebih pintar dari engkau wahai Musa, jawabannya enggak ada. Karena kesombongan dia, maka Allah tunjukkan Nabi Musa diperintahkan untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Nah, ceritanya di surat Al-Kahfi itu. Jadi Nabi Musa pernah melakukan kesalahan dan setelah itu dia bertobat tentunya, dan Allah Subhanahu wa taala kasih pelajaran dari kesombongan Nabi Musa. Jadi kita pun jangan jangan melakukan kesombongan apapun itu. Pinter sekalipun jangan sombong. Dadi ustaz terus sombong, enggak boleh. Sama aja. Harusnya tambah ilmunya, tambah tinggi,
maka dia harus tambah merunduk jarine wong-wong ya. Seperti itu. Ilmu padi kan seperti itu. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong. Jelas. Rasulullah SAW pernah bersabda, dikala seorang laki-laki berjalan dengan congkak, tiba-tiba Allah membenamkannya ke bumi, maka ia pun terbenam di dalamnya sampai hari kiamat. Orang yang dimaksud dalam hadis di atas adalah Qarun. Jadi dia jalan dengan congkak, dengan sombong, lantas Allah membenamkan di bumi, dan setelah dia dibenamkan tadi, dia terbenam sampai hari kiamat, gak bisa nongol lagi, wis jelas mati, dan dia diadab di dunia sampai di akhirat dia tetap diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan menyombongkan diri kita apapun yang kita miliki. Kalau Qarun kan jelas, ketika jalan dengan sombong kan di hari perayaannya dia keluar dari dari istananya, dia bawa semua kekayaannya, bawa semua kunci gudangnya, semuanya dibawa, dikeluarkan supaya kelihatan semuanya, kan gitu. Namun setelah semua keluar, Allah tenggelamkan, Allah benamkan semua kekayaannya plus dia, plus orang yang bersama dia, yang bantu dia, semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Qarun. Tentunya kita juga harus ngambil pelajaran dari ini. Nek sugih rasa sombong-sombong. Enek sing luwih sugih yakni Qarun tadi. Selanjutnya, beliau Rasulullah SAW juga pernah bersabda, para penguasa yang bengis dan orang-orang yang sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan seperti debu yang diinjak-injak oleh manusia. Mereka diliputi kehinaan dari berbagai penjuru. Penguasa bengis itu kan yang dunya ning dhuwur. Dan orang-orang yang sombong berarti digabungkan. Yang ke-16 kemarin, dosa besar yang ke-16 itu kan pemimpin dolim dan menganiaya rakyatnya kan gitu kan. Nah itu terus digabungkan dengan ini sombong. Ternyata dalam satu hadis digabungkan juga. Digabungkan antara pemimpin yang bengis, yang aniaya, itu digabungkan dengan orang sombong yang di dunia mungkin dianggap orang di atas, namun ternyata nanti di akhirat mereka seperti debu yang diinjak-injak oleh manusia, dan mereka terhina dalam keadaan terhina karena dulu di dunia neng dhuwur. Makanya jangan sombong neng dhuwur, karena nanti di akhirat dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian salaf berkata, dosa yang pertama kali dilakukan adalah perbuatan sombong. Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka bersujudlah mereka kecuali iblis. Dia enggan dan takabur, aba wastakbara. Dia enggan dan takabur dan adalah wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang yang kafir. Al-Baqarah ayat 34. Maka barang siapa yang bersifat sombong atau takabur terhadap kebenaran, niscaya keimanannya tidak dapat mendatangkan manfaat seperti yang dilakukan oleh iblis. Jadi, perlu diketahui bahwa iblis itu aslinya dia di penghuni surga loh ya. Nah kan dia termasuk malaikat kan gitu. Dia penghuni surga. Dia juga beriman kepada Allah. Kau nyembah Allah, ya nyembah. Jadi dia juga masuk surga. Dia di surga. Sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis itu udah di surga. Tapi setelah Nabi Adam diciptakan, buktinya iblis tahu bahwa
Nabi Adam diciptakan dari tanah, ngerti nggak ini piye, ngerti kan gitu. Setelah ditiup roh pada Adam, Adam jadi manusia benar hidup, malaikat dan iblis suruh sujud, iblis nggak mau. Dia nggak mau, kenapa? Karena dia merasa bahwa dirinya lebih baik dibandingkan Adam. Aku disi aku sing metu misalnya. Saya diciptakan dari api, dia dari tanah. Saya nggak mau sujud sama dia. Jadi kalau dia sombong, meskipun dia sebelumnya imannya orang kanggo kabeh. Dan tentunya ini jadi pelajaran buat kita. Jangan sampai kita udah ngaku beriman, ya sholat, ya ibadah poso, ringkas poso. Ya poso, ya kaji, tapi sombong, udah nggak dapat apa-apa kok. Jadi jangan sombong. Iblis yang sebelumnya udah beriman, sholat dan seterusnya, dia nyembah Allah, bahkan boleh dikatakan bahwa dia itu mengesahkan Allah beneran, kon sujud kepada Adam nggak mau, jadi nih wong menunggu. Tapi karena sujud di sini bukan untuk nyembah, tapi untuk penghormatan, kon hormati, wegah lah ya wis. Maka dia dilanat oleh Allah sampai hari kiamat kan gitu. Makanya kita harus hati-hati, harus mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada iblis ini. Jadi dari iblis kita belajar bahwa imannya iblis semuanya dihapus, semuanya nggak ibadah sebelumnya semua nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan langsung dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat kan gitu. Kalau udah dilaknat ya udah pasti akan masuk ke dalam neraka. Namun karena dia bacot salah dan dilaknat sama Allah, maka dia narik konco-konco, golek konco-konco dari manusia ini, dari keturunan Nabi Adam. Jadi ditarik sing ora gelem sing gelem ditarik mlebu neraka, diajak jelek. Pasti yang ngajak setan, iblis ini. Jadinya dirahmati oleh Allah, dan berarti dengan ini kita harus tahu bahwa tempat kita itu di mana toh. Kita itu hamba Allah. Perintah jalan, larangan berhenti, wis ngono tok jane. Aja dipikir dhewe nang logikane ae dhewe, aja wis. Ki nek turu makan salat. Nek pikir hawa nafsu kan gak nyambung kan gitu. Ide aku golek dhewe kon ngetokke kon infak, kon zakat. Kalau mikir pakai logika ya gak masuk. Tapi karena ini perintah dari Allah, kita harus tunduk pada perintah Allah, pada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kita jalankan, udah gitu aja. Gak perlu kita otak-atik sendiri, enggak. Kaitan dengan ibadah gak perlu kita otak-atik. Kaitan dengan maksiat ya udah tinggalkan, selesai. Jadi seperti itu. Iblis bisa jadi dia karena sombong saja tadi, dia cuman seperti itu jadi menungso. Masa aku kan nyembah dia, nggak mau. Padahal yang menentukan bahwa manusia itu lebih mulia dari makhluk yang lain, itu yang menentukan Allah gitu loh. Jadi ada iblis, ada manusia, ada malaikat. Allah menjadikan manusia ini lebih mulia dibandingkan malaikat, dibandingkan iblis. Namun ya tergantung manusianya. Kalau dia beriman, maka dia akan lebih mulia dari malaikat, lebih mulia dari iblis. Tapi kalau dia tidak beriman, ya wis, dia akan lebih hina dari mereka semua, bahkan dari hewan sekalipun mereka lebih hina lagi. Jadi ini yang perlu diperhatikan, jangan sombong. Mungkin sesekali kita harus mikir, biarnya itu diciptakan dari apa tahu ngono. Sesekali mikir gitu. Bahkan di dalam ayat-ayat mungkin di bawahnya mungkin ada, tapi aku belum maca neh lali.
Jadi ayat-ayat bahwa manusia itu diciptakan dari apa? Dari tanah Nabi Adam. Nah, itu apa? Dari air mani. Iya toh? Air mani. Ketika kita mengeluarkan itu pasti kita buang. Ya, sajane dhewe ngembiyen kok ngono kuwi lho. Ina ngono sombong. Kadang kita harus mikir seperti itu. Itu dicampur dengan yang punya perempuan. Apa itu? Sel telurnya itu. Itu pun kalau keluar juga pasti kita singkirkan, kita buang. Orang mungkin di keramat kayak gue apa? Disimpan gue apa kan itu? Ya kita dulu diciptakan dari itu. Terus kita tahu nggak setelah dari apa namanya air mani dan sel telur bergabung, setelah itu kita jadi apa? Darah. Darah itu dari mana? Kok ngerti dari darah kok ngerti? Hah? Saripati itu aslinya saka darah head. Bu, nek pas hamil head mboten Bu? Ora mungkin. Lah darah head iku mau kan jadi masuk di sini semua kan gitu. Padahal darah head kuwi ora mungkin, mesti wong jijik kabeh kuwi. Bahkan ibu-ibu sendiri ngene dhewe ya dibuang apa arep disimpan. Oke, mbok arep oke ngono ora gelo dibuang ora gelo. Ya kita dulu ya dari itu tadi air mani ngono kuwi. Gue baru dari segumpal darah jadi segumpal darah dari ngono kuwi. Jadi segumpal daging yaitu tadi semua menggabung terus kan ketika hamil semua sampai lahir kan gak keluar darah. Itu semua jadi diri kita ini gitu loh. Apa yang perlu kita sombongkan? Oh, jangan. Gak pantas kita sombong. Lahir ora iso ngapa-ngapa. Klambi wae ra nggawa. Golek duit ya ora iso, apa nang golek duit. Gitu kan. Barang wis tambah dewasa iso klamben, iso mlayu, iso golek duit. Tambah sugih sithik sombong ngapain? Enggak perlu. Kalau tak pinter sithik ngono sombong. Pintermu seberapa kan itu? Pasti ada orang lebih pinter lagi. Nah, ayat dalam surat Yusuf disebutkan wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Setiap ada orang yang paling pintar di dunia pasti ada orang yang pintar lagi. Durine mesti ono. Sampai nek urene wis mentok mesti ijene Allah. Sing ciptakan dirimu sapa ngono wae. Allah lebih pintar dari dirimu, udah selesai. Ngapain sombong? Allah Maha segala-galanya. Ya, kembali lagi ketetapan semua itu udah ditetapkan oleh Allah. Kita mau jadi manusia, kita atau iblis itu harus ditetapkan, malaikat harus ditetapkan. Bahkan manusia akhirnya yang sebelumnya di surga terus akhirnya mlebu didhuwuke ning donya, kuwi harus ditetapkan oleh Allah ngono kuwi kudune. Wis rasanya nyalahke bapake dhewe, Nabi Adam merasa positif Hawa ya ora, takdire ngono kuwi. Ya udah tinggal kita jalani, setelahnya kita perbaiki, udah gitu aja. Kita lanjutkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, la yadkhulul jannah ahadun fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada seberat biji sawi kesombongan. Sekecil apapun kesombongan itu nggak akan masuk surga nanti di akhirat. Na'udzubillah min syarri dzalik. Allah berfirman, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Sombong membanggakan diri. Wis itu mukhtalin fakhur. Sombong membanggakan diri udah. Wis habis tuh. Allah nggak senang dengan itu.
Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa Allah berfirman, al-udmatu izari wal kibriya'u ridai faman naza'ani fihi ma alqaituhu finnari. Keagungan adalah pakaianku, karena Allah Maha Agung. Kesombongan adalah jubahku. Barang siapa menarik keduanya dariku, niscaya aku melemparkan ia ke neraka. Wis jelas. Keagungan punya Allah, Allah kan Maha Agung. Kesombongan adalah jubahnya Allah. Barang siapa yang menarik kesombongan, melakukan kesombongan, berarti dia menarik hal yang pantas. Itu kan Allah. Allah sombong pantas, Allah menciptakan. Allah segala-galanya, Maha segala-galanya, dia sombong pantas. Tapi kalau ada manusia yang sombong, berarti dia menarik kesombongan itu dari jubahnya Allah, ditarik sama orang ini. Maka orang yang sombong, maka dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min syarri dzalik. Jangan sombong. Apapun yang kita miliki, semua itu pemberian dari Allah, nggak pantas untuk disombongkan, harus disyukuri. Rasulullah SAW bersabda, surga dan neraka berbantahan. Surga berkata, mengapa yang memasukiku hanyalah orang-orang lemah dan rendah? Neraka berkata, aku diistimewakan dengan orang-orang yang bengis dan sombong. Jadi berbantah dengan seperti itu. Yang lebu surga biasanya orang lemah, orang rendah, orang terpandang, orang terkenal, orang biasa aja, nggak dianggap. Tapi yang masuk neraka kebanyakan orang bengis, sombong. Soalnya pemerintah kayak Fir'aun, orang pintar kayak Haman, orang kaya kayak Korun, menunggu. Itulah faktanya, dalam hadis qudsi disebutkan seperti itu. Nah, wah aku sepatu sugih we Pak, lamun aja sombong, wis ngono wae. Baju sugih, baju terkenal we Pak, yo gunakan keterkenalanmu untuk hal yang baik, udah gitu aja. Wis baju pinter we, gunakan kepintaranmu untuk kebaikan, udah gitu aja, nggak perlu disombongkan. Itu pemberian dari Allah, berbagi udah selesai. Ilmu ya berbagi, sampaikan pada orang lain. Ya sesekali ditarif ya oleh, tapi ya jangan narif terus. Berbagi sesekali gratis ngono. Nah, ini juga perlu. Terkadang kita juga harus bantu orang lain dengan ilmu kita. Jadi tidak harus kok kita harus ilmu yang ada pada diri kita tutupi. Ngapain harus ditutupin? Engko ndak jadi pesaing saya Allah. Rezeki enak sing nyatet ngono lho. Udah berbagi, mereka mau bisnis seperti kita udah bantu. Ya paling tidak ketika mereka bisa berbisnis seperti kita, mereka bisa berjaya, ya paling tidak minimal saya nggak harus ngasih dia lagi kan gitu. Dia udah bisa nyari sendiri, tinggal tugas kita bantu orang lain lagi kan gitu. Nih mikirin ngono kita entunya penak. Nanging emang ning dunya iki ngono ki mah nutupi kemampuan yang sampai mati, bahkan berapa banyak bisnis yang dirintis oleh orang tua, setelah orang tua meninggal terus ke anaknya iso nggak bisa melanjutkan. Kenapa? Ya ilmunya nggak dibagi sama anaknya aja nggak dibagi, apalagi sama orang lain kan gitu. Ini terkadang butuh kita renungi banyak kali, entah warung kayak atau bisnis apapun, punya keluang tua nih jaya sampai mati jaya. Setelah mati terus ke anak ibu bojone wis amblek, turun susut habis, udah nggak bisa ngelanjutin lagi. Kenapa? Bu, ilmunya nggak dibagi sama anaknya, apalagi sama orang lain. Satu ayat lagi sebelum buka pintu pertanyaan.
Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan muka dari manusia karena sombong. Sopo to kowe? Cah cilik wangi wingi sore we. Terus sombong, ngeremehkan orang lain, memalingkan muka dari manusia karena sombong tadi. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, busungkan dada, wes, pleta-plete. Jangan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi cirinya yang gimana? Melengos dari orang yang mungkin lebih rendah dari dia, atau mungkin wong anyaran, apa orang dikenal, terus dilengosi, terus jalannya sombong, atau dengan berbagai bentuknya. Contohnya udah dikasih contoh sama Allah dengan itu tadi. Kalaupun zaman sekarang mungkin dengan cara yang lain yang intinya sebenarnya sama. Allah nggak senang mereka semua. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan, silakan. Tidak ada saya juga kepada kendaraan. Itu bagaimana? Apakah itu juga masuk sombong? Nggak perlu ceritain, ngapain? Maksudnya kalau kita ada cerita, itu tadi seandainya saya orang ini tadi akan bertabrak. Ya, gitu nggih. Nah, nanti di nomor 40, dosa besar yang 40. Jangan mengungkit kebaikanmu, caranya. Itu dosa besar nomor 40. Baru pagi tadi saya nyampaikan di Baitur Rahmah dan nomor 40. Kita baru 17 toh? Nah, nomor 40, jangan kamu ungkit sedekahmu, kebaikanmu. Kalau kamu ungkit, udah kamu gak dapat pahala. Seperti itu. Cukup? Tapi gini aja, yang penting kalaupun itu diperlukan untuk cerita, monggo. Tapi kalau enggak, ngapain harus cerita, gitu aja. Atau memotivasi orang lain, ya silakan. Tapi kalau tidak, jangan. Silakan. Ini mungkin sederhana sekali dan sering dilakukan. Sombong dan pamer itu pamer dalam artian begini, tidak lupa bahwa dia baru dolan atau makan dipoto, di share, wah enak makanan di sini. Ini kan ya status. Ini sebenarnya ada dua, memberi informasi atau sombong. Ini yang tidak sadar sering, ini paling sering ini ya. Apa namanya di AS saja begitu. Nah, keduanya kadang-kadang itu tidak lewat WA tapi bercerita seperti Pak. Tapi saya katakan tidak sadar saja. Wah, saya itu makan di Singapura itu ternyata wah Enak neng Solo aja. Nah, ini kan sebenarnya pamer setengah agak kesombongan. Termasuk sombong di sini. Terima kasih. Ya, jadi jangan. Ngapain sih? Bahkan nanti gini, ulama-ulama itu ketika melakukan kebaikan itu orang kanan kirinya nggak akan dikasih tahu, kecuali kalau ditanya. Bahkan sampai ada ulama itu, salah satu ulama dia umurnya sampai 100 tahun, tinggalnya di dekat Mekah sih itu. Memang benar di dekat Mekah. Dia itu haji sampai 70 kali. Karena umurnya segitu, 100 tahun, dia 70 kali haji. Ku yo ora cerita kaya wong Indonesia bar kaji lah. Kepuluke sesak yakin. Kan gitu kan? Enggak, mereka enggak cerita.
Jadi kalau memang nggak perlu diceritakan, nggak perlu diceritakan. Kecuali kalau ditanya baru cerita, silakan. Misalnya kalau ingin mboten ngisi pengawasan, mohon maaf saya dari sana misalnya. Paham ya sampai sini ya? Atau izin, saya izin ya mau berangkat umroh ngono. Misalnya sesuk awal ngono misalnya ya. Muga-muga enak rezeki ngono wae. Dan izin kan ya bagus. Jadi kalau yang penting lagi malah pas umroh itu cuma kabar. iya itu, nah gitu. Nggak perlu, ngapain? Jadi ibadah itu antara diri kita dan Allah. Antara diri kita dan Allah. Nggak perlu kita nyombongkan diri. Itu gitu. Enggak, silahkan yang lain. Ya jangan, wis ngono wae. Ya, kembali lagi di sini. Saya tambahin. Semua kembali kepada hadis yang pertama dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Innamal a'malu binniyat, semua amal tergantung niat. Semua amal tergantung niat kita. Kalau niat kita ngajak orang lain, silakan. Tapi kalau niat kita sombong, jangan. Ini perbuatan hati dan sangat tipis di situ. Ini yang perlu diperhatikan. Sangat tipis sekali. Kita pengen sombong, pengen pamer, atau pengen informasi, atau ngajak orang lain. Seperti itu. Ini yang perlu diperhatikan. Belum lagi, na'udzubillah min syarri dzalik, kalau kita melakukan seperti itu terus kena ain, wah susah. Ain itu apa? Penyakit ain. Al-ainu haqqun. Al-ainu haqqun. Penyakit ain itu adalah penyakit yang karena ada orang lihat dan dia nggak senang, atau dia lihat menganggap bagus dan tidak menyandingkan Allah Subhanahu wa taala di situ, maka Allah akan hancurkan semua kebaikan itu. Ain itu gini misalnya. Itu juga sering di media sosial dan banyak yang mengingatkan tentang ain ini. Karena kaitan dengan upload foto, makan di mana, main di mana. Nah, seperti itu. Ain itu seperti ini. Ketika ada orang, jadi Allah itu nggak senang kalau ada yang lain, orang lain atau apapun yang mengungguli dia. Wah, hebat tenan nih. Allah nggak senang enek wong menganggap bahwa ada orang hebat seperti itu tanpa disandingkan Allah di situ. Padahal adanya dia hebat itu kan karena Allah ngasih kelebihan pada dia, kan gitu. Nah, kalau ada seseorang dia ada ain, ngono ku mau hebat tenan nih, tanpa menyanjung Allah Subhanallah, pintar nih. Masya Allah, ada orang seperti ini. Tanpa seperti itu Allah marah, Allah nggak mau ada orang hebat seperti itu. Lantas Allah akan turunkan kemampuan dia atau hilangkan nikmat yang Allah berikan pada dia, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang kita harus hati-hati. Lebih-lebih kita udah masanya masa media sosial seperti ini, semua orang bisa lihat. Kita nggak tahu isi hati mereka. Kita nggak tahu apa yang mereka batin. Ain itu dari kata mata dok, karena melihat. Dok. Makanya kita harus hati-hati. Paham dari sini? Atau anak kecil difoto, anaknya alhamdulillah sehat. Was. Anak sing ain ngerti kok lara padahal nek apa-apa rata jatuh dan udan ya. Metu ya nang mobil terus boleh ibaratnya. Misalnya ngono kok ya lara. Lah jatahe lara ya lara, tapi ya lara bisa jadi karena ain tadi. Dengan upload foto didelok karo wong sing
mungkin anaknya pas loro kan, jadi terus ada ain, udah gantian dia yang sono. Itu Allah tinggal Allah nggak karena ada orang seperti ini ya penyakit bisa jadi datang sana. Itu bisa jadi karena ain ini. Dan itu nggak cuma penyakit, itu bisa jadi kenikmatan yang kita miliki hilang dan seterusnya dan seterusnya. Paham ya sampai sini ya? Ibu monggo. Saya ini kadang-kadang pelajaran yang kemarin baru dipikirkan pas pulangnya. Ya. Boleh. Pelajaran yang kemarin. Ya, boleh. Kemarin Ustaz menerangkan tentang pemimpin seperti Nabi, seperti Nabi Nuh misalnya ini. Di dalam mendidik atau memimpin anaknya ini dia ingkar kepada Allah. Apakah hal tersebut ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa kita ini Nabi itu adalah seorang manusia biasa. Terus yang kedua, apakah menjadikan pelajaran bagi kita kalau semua amalan ini kita akan memperoleh amalan yang amal yang kita lakukan, juga yang disebutkan pada tazilu wazil tulis ukron. Itu yang saya. Pertanyaan yang pertama, apakah itu menjadikan pelajaran bagi kita bahwa Nabi itu juga manusia biasa? ya, pertanyaan yang pertama jelas jawabannya innama ana basyarun mislukum, kan gitu. Saya ini manusia seperti kalian, kan ngono. Semua nabi dan rasul itu manusia seperti kita. Itu jawaban pertama, jelas. Semua nabi itu manusia seperti kita, betul. Terus yang kedua, tidak harus, kalau itu tidak harus. Nanti dibuka hadis yang ke-19 dari Arba'in An-Nawawiyah. Bisa jadi kejelekan yang menimpa kita itu bukan karena perbuatan jelek yang kita lakukan. Bisa jadi kebaikan yang datang kepada kita bukan karena kebaikan yang pernah kita lakukan. Ya Allah nakdirkan seperti itu. Nah terus ketika contohnya kaitan dengan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yang salah apa? Kenapa kok anaknya seperti itu? Karena istrinya Nabi Nuh itu juga masuk neraka, Bu. Kok ngono? Nanti buka surat Surat At-Tahrim. Saya juga sering baca ayat itu. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Allah kasih contoh orang kafir, yakni istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Wa daraballahu mathalan ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina shalihaini. Mereka itu di bawah bimbingan hamba kami yang soleh, yakni Nabi Lut dan Nabi Soleh dan Nabi Nuh tadi. Kanata tahta abdaini min ibadina shalihaini fakhanatahuma. Namun keduanya mengkhianati keduanya Nabi tadi. Istri-istrinya Nabi Nuh dan istri Nabi Lut tadi mengkhianati suaminya. Fakhanatahuma, maaf lupa. Wa daraballahu mathalan ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta abdaini min ibadina shalihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Maka Allah Allah enggak bisa menyelamatkan mereka karena kebaikan suaminya. Udah, kebaikan suami, baiknya suami itu enggak ada jaminan istri pasti baik, enggak. Begitu pula sebaliknya, nanti di ayat selanjutnya disebutkan daraballahu mathalan ladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah mengasih contoh permisalan dengan kepada orang beriman tentang istrinya Fir'aun.
Istrinya Fir'aun namanya siapa? Asia. Nah, Fir'aun itu seburuk-buruk orang ya. Kita sudah bahas tentang Nabi Musa tadi. Tapi istrinya dia menjadi ratunya surga. Nah, begitu pula tadi kayak kalau Nabi Nuh itu, begitu pula Nabi Lut, istrinya masuk neraka. Anaknya Nabi Nuh Kan'an juga masuk neraka. Sing salah sapa? Sing salah sing didik. Sing didik ibuke. Nah, karena ini kaitan dengan mendidik itu bapak karo ibu memang harus bareng. Tapi yang lebih dominan tentunya lebih banyak tentunya biasanya ibu kan gitu. Anak kan banyak interaksinya dengan ibu gitu kan. Apalagi anak laki-laki itu kan banyak interaksinya dengan ibu. Senangnya dengan ibu. Kalau ibunya jelek ya udah anaknya Kan'an jelek juga. Makanya butuh pendidikan yang tepat di sini. Sampai di sini bisa dipahami, Bu? Cukup? Barangkali yang lain? Jadi gini, ya di dalam Al-Quran itu memang yang diceritakan itu banyak sing apa ya, yang rodok selincong bojone Nabi kok malah kaya ngono, anake Nabi kok malah kaya ngono, bojone Fir'aun malah jadi penghuni surga. Ngono ki ngopo? Justru bahkan dari guru saya pernah nyampaikan, kalau kita belajar Quran dari awal sampai akhir, kehidupan rumah tangga yang diceritakan di Quran itu kebanyakan rusak kabeh. Kebanyakan rusak. Kebanyakan yang jelek gitu itu. Untuk apa? Ini biar menjadi pelajaran. Karena Al-Quran ini menjadi pegangan hidup kan gitu. Kalau terjadi seperti itu, apa toh yang harus kita lakukan? Quran ada contohnya gitu loh. Semuanya mau sing jelek bojone enek Nabi Nuh, jelek anake Nabi Nuh, jelek suamine Asia, jelek bapake siapa? Ibrahim. Apa nih? Sing contoh apa? Yang jenengan butuhkan apa? Kaitan dengan pemimpinnya Musa, Fir'aun, misalnya. Terus pemimpinnya baik tapi rakyatnya jelek, banyak Nabi Sulaiman misalnya. Jadi raja tapi rakyatnya ya enggak beriman. Begitu pula sebaliknya banyak. Intinya dalam Al-Quran semua kaitan dengan cerita-cerita seperti itu. Supaya apa? Supaya kita bisa menempatkan diri. Kira-kira neneng cerita kene iki ide dadi opone ngono lho. Pas bahas Nabi Nuh, ide dadi Nabi Nuh apa dadi bojone Nabi Nuh ngono lho. Apa dadi anake Nabi Nuh ngono lho. Jadi jangan sombong bapakku iki kiai. Lah nek bapakmu kiai terus nek kowe bejat apa ya terus surga. Aku keturunan Nabi, lah ngaku keturunan Nabi apa keturunan sapa to? Anggere jenengan rapi ya neraka wae, rasa reneng kaitane. Jadi seperti itu. Jangan dibanggakan bojo kuwi cat welas. Nek bojomu ustaz nek kowe ra salat ya ngapain? Jadi gitu. Atau siapapun istri saya hebat lulusan pondok, lah nek kowe ra salat terus ngapa? Anakku hafid, ini jenengan ra salat terus ngapa? Nggak ada kaitannya gitu loh. Jadi semua diri kita itu mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan masing-masing. Diri kita pantas surga apa enggak gitu, bukan keluarga kita. Anak saya hafid nanti pasti ngasih syafaat. Ya belum tentu nih jenengan nggak pantas kasih syafaat, ya nggak mungkin dikasih syafaat. Saya kasih contoh aja Nabi Muhammad. Itu yang apa namanya, yang ngerawat dia sejak kecil itu pamannya gitu. Tapi pamannya nggak mau masuk Islam kan orang mungkin dikasih syafaat kan gitu. Padahal pamannya berapa banyak bantuan yang dia berikan kepada Nabi Muhammad SAW.
Padahal Nabi Muhammad pemberi syafaat. Pamane ora iso dikasih syafaat ngono lho. Apa meneh kita ini umatnya ngaku umat nih. Perbanyak sholawat tapi ra salat ngapain ngono lho. Banyak orang sholawatan kita harapkan apa namanya? Syafaat dari Nabi dengan kita memperbanyak sholawat kepada Nabi. Tapi sholat los. Wong sholawatannya barisa teko kono wis maghrib. Kono ki rame terus. Pas adzan maghrib ora sholat. Isya ya ora sholat. Piye wong ini? Sholate kapan? Mosok menok kabeh misale nek wedok. Kan gitu kan. Lagi nek jenengan gur sholawat tok mengharap syafaat dari Nabi omong kosong ora sholat. Gitu loh. Jadi kalau kita mengharapkan syafaat dari Nabi ya minimal yang wajib dijalankan. Syafaat iya memang perbanyak sholawat itu bisa mendapatkan syafaat Nabi iya. Tapi yang wajib tetap harus gitu loh. Aja bolong-bolong, kowe sholawatan ora sholat ngapain kan gitu. Jadi ini pelajaran semuanya. Jadi supaya kita bisa menempatkan diri kita di masyarakat itu seperti apa. Ketika kita jadi bapak, ketika kita jadi ibu bagaimana, ketika jadi anak bagaimana, ketika kita jadi pemimpin bagaimana, ketika kita jadi rakyat seperti apa yang harus kita lakukan. Semua udah ada contohnya dalam Al-Quran ini. Tinggal kita jalankan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah seperti itu aja. Itu nih. Cukup. Udah saatnya adzan. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Oh silakan. Oke. Oke. Bagaimana cara merawat Al-Quran yang tidak bukan sudah tidak pakai sudah rusak sudah bocor. Ini bagaimana Ustaz? Mohon saja dicilit kene nek iso. Beliau wis remuk tenan apa? Kalau memang sudah nggak bisa diselamatkan, ada yang bilang dibakar, ada yang bilang ya intinya kita nggak boleh bakarnya pun kan karena niat juga, niatnya untuk supaya tidak terbuang ke sampah dan seterusnya gitu. Jadi yang penting tetap kita menghormati gitu aja. Ngoten nggih. Terima kasih Ustaz. Ya, jadi seperti itu. Kalau makanya kita juga harus ketika pegang Quran harus hati-hati. Ada adabnya kan, semua harus belajar kan gitu. Jadi editnya nyekel HP kan ya enek buku panduan. Nek dia mau buka Quran sak-sake terus rusak jebol piye kan gitu. Bahkan kalau ulama zaman dulu buka kitab ning ngarepe gurune ning muni ku isin kayak lindi-lindi. Karena nek muni kan jadi fokusnya ustadz beda kan ngono. Makanya terus itu tuh jaga kitab seperti itu. Ya, terkadang kita saiki wong buka sak cah cilik tiba-tiba kayak remuk. Jadi ini juga perlu diajarkan. Memang wong wakaf Qur'ane oke, tapi sing jaga Qur'an jadi masyarakat ini harus diajari dengan baik. Sehingga ketika bawa Quran ya hati-hati, maca Quran ya hati-hati, buka Quran ya hati-hati, nggawa Quran ya hati-hati. Ora waton itu aja. Nah, sebelum brodol parah ya ndang dijilid ke meneh. Kalau memang wis rada ndang dilim ke meneh kan gitu kan. Itu penting. Jadi perawatan, justru biaya perawatan itulah yang tidak banyak dipikirkan. Ya wis tak tukokke neh wae. Nah, sing biyen wis ra kanggo remuk, bar kuwi wis ra kanggo meneh. Kan gitu. Digeser-geser tambah remuk meneh kan gitu. Jadi uang mikirin nambah terus. Tapi sing ngrawat ini yang berat. Ngeten nggih. Nah, makanya kita butuh latihan untuk ngerawat semuanya.
Begitu pula di masjid semuanya. Kamar mandi piye, nek wudu piye, mau buang air itu piye, itu harus diajari semuanya. Supaya ben kalau mandine ora pesing piye, piye caranya. Sentorsi sebelum kita buang air itu dibasahi dulu. Baru kita kencing. Kan itu harus diajari. Wong nek diajari ya kering tak uyoi mbok arep tak gebir ping 10 ta embere tak gebire ngono mambu tetepan pesing. Alah wis gitu. Itu semua ada caranya gitu loh. Jangan sampai itu tanah lantai kering atau uyoi alah wis itu masuk di pori-porinya pesingmu tadi. Itu najismu tadi enggak hilang di situ. Baru atau gebir sak ember atau kabeh sak polai tak gebir ngono ta. Kecuali tak sikat baru bersih nanti mungkin nganggo sabun mungkin bisa. Tapi kan wong ora mungkin bareng nguyuh kok nyikat ora mungkin. Yang paling mudah tadi sebelum kita buang air dibasahi dulu kan gitu. Bahkan kloset kita sebelum BAB sama dibasahi dulu. Kenapa dibasahi dulu? Itu pun ada dalilnya dalam hadis. Jadi kita ketika mau buang air itu jangan di lubang-lubang. Karena di sana bisa jadi ada ada penghuninya dan seterusnya. Siram dulu itu dengan air. Ngono perintah. Aja langsung tahu ya. Enek ulone ning jero wis. Piye? Kok semut gua kan sakit semutnya. Oh ya pesing sisan lah. Kan yo kasihan kan gitu. Ya makanya begitu pula nanti di di kloset itu sama disiram dulu. Kalau disiram dulu itu meskipun nyepret sekalipun itu setelah itu disiram mudah insyaallah. Tapi kalau langsung berarti nyepret pinggir-pinggir itu enggak. Buat disiram ping 3, ping 5 ya lagi iso hilang, tapi ya tadi tetap nempel dulu. Susah itu. Jadi ini hal-hal yang kecil ning sekolahan ora tau diajarke tapi ya untuk kebersihan kamar mandi itu juga perlu diajarkan. Mlebu masjid piye to carane, wudu piye to. Nah, itu semua dikasih tahu. Butuh sesekali kita ajarkan hal-hal yang seperti ini. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.